Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang melimpah ruah, terhampar di berbagai daerah dan kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Salah satu keanekaragaman yang dapat kita tampilkan ialah seni pertunjukan dan budaya wayang. Wayang merupakan nilai tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Seni pertunjukan wayang ini telah melekat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat dan kebudayaan Jawa. Dalam perkembangannya, wayang telah menjadi mahakarya adiluhung bangsa Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 7 November tahun 2003. Wayang sebagai warisan kebudayaan memiliki banyak nilai-nilai yang tersembunyi dan memberikan pembelajaran tentang hidup. Setelah diakuinya wayang sebagai warisan budaya oleh UNESCO, saya kira ini merupakan suatu perkembangan yang sangat menjanjikan, dan juga telah ditetapkannya Hari Wayang Nasional, sehingga pertunjukan wayang, kajian tentang wayang, bahkan karya-karya ilmiah tentang wayang juga makin berkembang. Tidak luput juga disertasi tentang wayang juga ada, begitu pula wayang sebagai satu jenis mata kuliah yang diberikan di perguruan tinggi. Pusat Kajian Wayang Universitas Gadjah Mada didirikan dalam rangka untuk lebih mencermati lagi, untuk mengkaji, memberikan fasilitas kepada para pemerhati wayang, baik untuk kajian-kajian secara ilmiah, sehingga di samping wayang sebagai tuntunan, sebagai tontonan, sebagai tatanan, juga dapat diimplementasikan langsung pada generasi muda, terutama bagi para mahasiswa yang sedang menggeluti tentang kondisi dan situasi nasional di Indonesia. Seiring perjalanan waktu, seni tradisi wayang ini telah berkembang dari masa ke masa, mulai dari klasik sampai kontemporer, mulai dari wayang beber, wayang purwo, wayang keliti, wayang golek, hingga wayang orang. Jadi orang punya banyak ruang untuk mengekspresikan pendapatnya melalui media wayang, meskipun kemudian wayangnya itu jadi tidak hanya purwo. Menurut saya itu malah memperlihatkan bahwa kehidupan berdemokrasi lewat kebudayaan dan budaya wayang itu menjadi punya peluang yang baik, yang bagus gitu. Maka kemudian lahir banyak karya-karya sebagai yaitu tadi ekspresi untuk mengaktualisasikan, mewujudkan pikiran-pikiran atau tanggapan-tanggapan terhadap kondisi dan realitas kehidupan sosial. Pada awalnya, kemunculan wayang digunakan sebagai media tuntunan bagi masyarakat. Selain itu, wayang juga dijadikan sebagai penyebaran agama pada masa Wali Songo untuk mengajarkan budi pekerti dan nilai-nilai kearifan lokal. Seiring dengan perkembangannya, peran wayang berubah menjadi media yang lebih dominan sebagai tontonan atau hiburan. Hingga saat ini, wayang masih menjadi bagian penting dalam pembelajaran nilai-nilai tentang hidup dan moral. Proses penciptaan dan kreasi dalam wayang telah melahirkan dan membentuk ciri khas tersendiri, sehingga karakter wayang menjadi beragam. Hal tersebut menjadi salah satu proses pembentukan wayang sebagai media pembelajaran nilai-nilai kebinekaan dan kebangsaan melalui hadirnya wayang pulau. Ide awal lahirnya wayang pulau itu berangkat dari pergulatan penelitian tentang lambang negara Garuda Pancasila yang dilakukan oleh Nanang Rahmat Hidayat. Menurut saya ini adalah satu terobosan yang menarik, di mana wayang pulau ini mencoba untuk memperkenalkan atau mencoba kembali menggali semangat perjuangan leluhur, lalu supaya ini bisa diapresiasi oleh generasi muda zaman sekarang.
Berangkatlah Kiai Gardala, doa kami selalu menyertaimu. Wayang Pulau adalah satu wayang yang dia bukan cuma mengambil isu-isu bentuk, tetapi dia memanfaatkan isu mengenai kenusantaraan. Dia dapat mengusung budaya-budaya atau masyarakat yang tinggal di pulau itu sebagai bahasa metaforik dia. Wayang Pulau ini untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Nanang Rahmat Hidayat pada awal tahun 2014. Nanang Rahmat Hidayat adalah seorang pengajar di jurusan film dan televisi Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Awal karya yang menginspirasi dirinya melakukan kreasi ialah membuat wayang Garuda, kemudian membuat wayang Pulau. Dedikasi Nanang Rahmat Hidayat dalam menciptakan kreasi dan inovasi wayang Pulau telah melahirkan berbagai ide dan konsep yang monumental sebagai karya anak bangsa untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebinekaan dan kebangsaan. Indonesia itu Garuda perkasa. Lah kok kowe kepengen dadi manuk emprit ki piye? Pada awalnya Nanang Rahmat Hidayat ini yang kemudian dikenal dengan nama Nanang Garuda itu peduli terhadap banyaknya patung-patung Garuda yang ada di depan gang-gang kampung di Yogyakarta, bahkan di luar Jogja. Itu tidak sama. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian saudara Nanang Hidayat. Terus dia melakukan satu penelitian sampai kemudian dia mendokumentasikan bentuk-bentuk dari macam-macam Garuda itu. Jiwa Garuda melekat dalam diri Nanang Rahmat Hidayat, sehingga nama Garuda dijadikan nama belakangnya. Dia ingin menyatu dengan objek yang diteliti, maka ia berfilosofi. Jadilah seperti apa yang sedang kamu teliti untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentangnya. Setelah melakukan penelitian panjang mengenai lambang negara, ia mencoba mentransformasi Garuda Pancasila dan beberapa pulau ke dalam bentuk karakter wayang kulit. Ide ini berawal dari imajinasinya sebagai Garuda yang sedang terbang di atas langit Katulistiwa. Terlihatlah 5 pulau besar di antara 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Lalu terjadi lompatan intuisi untuk menjadikan pulau-pulau tersebut dalam wujud wayang kulit. Mulai dari penelitian sejarah lahirnya lambang negara, kemudian saya menghasilkan buku Mencari Telur Garuda, kemudian membuat film dengan judul yang sama, Mencari Telur Garuda. Itu merupakan karya tesis tahun 2008. Nah, kemudian ada kesempatan untuk mengambil studi lagi S3. Saya berupaya mencari telur Garuda yang kemudian. Artinya telur Garuda yang pertama adalah histori, dunia asal-usul dari lambang negara. Kemudian telur Garuda yang untuk masa depan, generasi yang akan datang, itu bagaimana cara melestarikan informasi tentang Garuda. Akhirnya jadilah salah satunya adalah bentuk media wayang pulau. Menurut Nanang, wayang sebagai media dalam pembuatan wayang pulau karena wayang sudah diakui heritage dunia dan kenyataannya masih langgeng sampai saat ini. Wayang tidak hanya sebagai tontonan tetapi tuntunan dan puncak dari keseni rupaan. Wayang sebenarnya merupakan warisan nenek moyang animasi karena di dalamnya terdapat kolaborasi dari unsur-unsur seni seperti teater, sastra, musik, lighting, dan seni rupa. Antar suku, antar pulau ini bisa diangkat menjadi sesuatu yang kreatif.
Dan saya melihat bahwa ini bisa diangkat bukan hanya sebagai wayang, tapi sebagai animasi, sebagai film, sebagai sesuatu yang bukan hanya penting untuk Indonesia, tetapi ini bisa menjadi diangkat sebagai karya kontemporer dunia. Tujuan dari membuat wayang pulau ialah untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan untuk melindungi pulau-pulau. Cerita tentang wayang pulau sangat erat dengan apa yang terjadi di pulau-pulau Indonesia, mengenai harapan, cita-cita bangsa Indonesia agar selalu rahayu, adil, makmur, dan sentosa. Mengenalkan pemahaman tentang bentuk pulau dan wilayah yang terdiri dari lautan dan daratan. Karena banyak generasi muda yang lupa tentang peta Indonesia. Ada kritik sosial dan sebagainya dituangkan dalam gambar, kemudian menjadi wayang, lalu diusahakan untuk dimainkan, dilakukan, itu luar biasa. Menurut saya menjadi warna baru yang punya keniscayaan itu suatu saat menjadi menjadi budaya tandingan mungkin ya. Mana kita bisa hidup lebih lama lagi. Ya. Kalau dari segi filosofi tentu berangkatnya dari bagaimana mengkomunikasikan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang Bhinneka Tunggal Ika, dan itu menurut saya pribadi jawaban yang cerdas, karena kemudian memberi alternatif, mengajak dialog tanpa kemudian terkesan menggurui. Dan keunggulan dari wayang kontemporer, wayang pulau seperti ini adalah bisa menyerap dan kemudian membingkai problem-problem yang sekarang berkembang. Cerita-cerita pada wayang pulau ini dapat berupa peta, kuliner, harapan, dan cita-cita kehidupan masyarakat di sana. Cerita ini dapat dianalogikan dengan 1000 anak pulau. Wayang pulau ini menjadi media sosialisasi untuk merekatkan keberagaman di bawah naungan Garuda Pancasila. Inti dari cerita wayang pulau ini adalah tentang keindonesiaan. Kita bisa menceritakan kekayaan alam, pariwisata, kemudian peta geografi, makanan pokok dari setiap pulau, tiap adat istiadat, dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai media promosi pariwisata bisa untuk bercerita pada anak-anak bagaimana pentingnya toleransi, bagaimana demokrasi yang benar, dan lain sebagainya. Jadi inti ceritanya bagaimana Indonesia yang dengan kekayaan alam, dengan keberagaman adat istiadat dan kebinekaannya itu harus ditampilkan menjadi Indonesia yang baik. Ingatkan mereka anak-anak bangsa untuk selalu cinta tanah air. Memang lambang negara ini sepintas lalu hanya banyak dipakai, hanya seremonial saja, bertempel di dinding-dinding ruang-ruang publik, namun jarang yang memanfaatkan untuk pendidikan karakter bangsa. Wayang pulau ini menjadi proses kreasi dan penciptaan yang dilakukan oleh tokoh dan akademisi Indonesia yang memiliki kesadaran kolektif dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Wayang pulau menjadi jembatan bagi milenial untuk menghubungkan wayang kulit dan wayang kreasi. Harapannya ada formula yang bisa tepat, kemudian oleh anak muda, generasi muda bisa ditangkap karpe opo, lalu kemudian bisa tidak hanya berefleksi tapi kemudian membuat gerakan tertentu yang arahnya nanti kemudian bersama-sama untuk memikirkan soal bangsa.
Indonesia itu ada karunia yang luar biasa, keragamannya, kemudian pesona budayanya dan lain sebagainya. Pesan yang ingin disampaikan oleh wayang Pulau atau wayang Garuda ini menjaga kebinekaan yang sudah dimiliki Indonesia itu agar tetap tunggal ika, ya, dengan mengeksploitasi cerita-cerita yang baik tentang Indonesia. Nah, dasar kebaikan itu bisa ditelusuri dari kitab-kitab di masa lalu, kemudian bagaimana founding fathers kita bercita-cita mendirikan NKRI itu seperti apa.